Ya, hari ini hari Senin pertama pemberlakuan PPKM darurat dan kita lihat faktanya di lapangan sejak pagi tadi terjadi penumpukan kendaraan di sejumlah penyekatan masuk ke ibu kota dari daerah-daerah penyangga dan juga ada kepadatan yang terjadi di Jakarta imbas dari penyekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana daerah penyangga ibu kota menerapkan PPKM darurat dan seperti apa pelaksanaan penyekatan masuk ke ibu kota? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua wali kota daerah penyangga Jakarta. Ada Pak Benyamin Daphni dari Wali Kota Tangerang Selatan dan juga ada Kang Bima Arya, Wali Kota Bogor, Jawa Barat. Selamat malam Pak Benyamin, Kang Bima Arya, apa kabar? Sehat? Selamat malam, alhamdulillah baik. Baik, Bapak Wali Kota, kita mau coba mengecek dan bertanya langsung kepada Wali Kota Bogor dan juga Wali Kota Tangsel berkaitan dengan penyekatan yang dilakukan di wilayah Anda masing-masing. Saya ingin ke Pak Benyamin terlebih dahulu. Pak, kalau kita lihat hari ini sejumlah titik di Tangsel menuju ke Jakarta masih banyak masyarakat warga yang mungkin bingung dan juga akhirnya harus putar balik dan menumpuk di beberapa lokasi. Apa yang sebetulnya terjadi, Pak Benyamin? Apakah ini masyarakat yang belum mengetahui informasinya atau memang ada upaya-upaya untuk menerobos yang dilakukan oleh warga? Dalam 2 hari ini memang informasi yang kami kumpulkan di lapangan itu kebanyakan masyarakat belum mengetahui mengenai PPKM darurat ini yang intinya antara lain adalah penutupan dan penyekatan beberapa titik-titik Tangerang Selatan yang berbatasan dengan daerah sekitarnya, Bogor, DKI Jakarta, Depok, dan seterusnya. Kebanyakan seperti itu, Pak Reinhard. Oke, ini belum mengetahuinya artinya apakah memang masyarakat yang belum terinformasi atau seperti apa kemudian sosialisasi paling tidak yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel terkait dengan aturan ini? Ya, kami terus melakukan sosialisasi ya, melalui berbagai macam aturan, melalui media sosial dan lain-lain sebagainya. Kami gandeng para masyarakat, kami akan ajak serta para asosiasi-asosiasi, organda dan sebagainya untuk menjelaskan tentang PPKM darurat di Kota Tangerang Selatan ini yang mulai berlaku pada tanggal 3 kemarin. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terakhir, katakanlah demikian, sosialisasinya. Artinya ke depan kami akan langsung menerapkan sanksi apabila masyarakat masih ada yang melakukan pelanggaran. Jadi hari ini Jumat, Sabtu kemarin itu sampai Minggu itu adalah separuh sosialisasi, separuh penindakan. Oke. Tapi ke depan kita akan full penindakan. Oke, artinya mulai besok sudah berani untuk menindak masyarakat yang masih nekat, yang tidak masuk ke sektor esensial misalnya, tetap mau masuk ke ibu kota atau keluar masuk lewat titik-titik penyekatan, Pak Wali Kota? Ya, rincian itu yang banyak belum diketahui oleh masyarakat. Sektor esensial apa saja, sektor kritikal apa saja, yang 24 jam itu apa saja, dan lain sebagainya. Itu yang kita jelaskan melalui pertemuan atau masyarakat yang kita sekat saat ini di lapangan, di beberapa titik. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Saya ke Kang Bima Arya. Kang Bima, kalau kemudian di Bogor, bagaimana penyekatan yang berlangsung sampai dengan hari ini, termasuk juga untuk membatasi masyarakat yang mau masuk ke Jakarta mengingat sedang berlaku PPKM darurat? Kalau kita lihat di lapangan, memang sejak berlakunya PPKM, mobilitas warga agak berkurang. Tetapi frekuensinya atau volumenya ini belum maksimal seperti yang ditargetkan. Tadi kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Luhut, kemudian di situ dipaparkan datanya, data mobilitas yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Nah, di situ kita lihat bahwa pengurangan di Kota Bogor ini belum sampai 25%. Ya. Padahal targetnya untuk PPKM ini agar efektif menekan laju varian baru, ini harus 50% paling tidak. Ini belum sampai 25%. Nah, artinya apa? Mobilitas ini belum sepenuhnya ditekan. Nah, kalau kita lihat di lapangan, yang terjadi adalah seperti yang disampaikan Pak Wali Kota Tangsel tadi, Pak Benyamin, betul bahwa warga masih banyak dibingungkan mana yang masuk sektor esensial, non-esensial, dan kritikal. Ada pertanyaan tadi misalnya dari teman-teman notaris, ya kantornya ini masuk sektor esensial atau tidak, karena terkait dengan fungsi ekonomi.
Kemudian ada pertanyaan juga dari karyawan buruh yang masih bingung ya, mereka merasa bahwa mereka masuk sektor esensial karena ekspor dan sebagainya. Jadi ini PR kami di lapangan, tadi kami konsolidasikan lagi dengan Satgas, jadi bagian hukum, Perindak, ini akan mensosialisasikan lagi lebih gencar begitu ya, termasuk ada pertanyaan apakah baju-baju yang ada di komplek pertokoan, pasar, ini termasuk bagian dari pasar atau tidak. Gitu. Nah, saya kira semakin banyak yang dilonggarkan, semakin tidak berarti. Nah, karena itu kami sepakat bahwa tidak ada tawar-menawar. Kalau dipastikan itu non-esensial, maka tidak boleh buka. Nah, ini pun yang sebenarnya harus diluruskan ya, karena di Jakarta banyak yang tidak jelas, sehingga mereka masih masuk, mereka masih bekerja, sehingga mobilitas Bodebek ini belum terkurangi secara maksimal. Oke, artinya Anda melihat di satu sisi memang ada masyarakat yang belum terinformasi dengan baik soal sektor esensial atau tidak, tapi di sisi lain juga di Jakarta masih banyak juga yang belum yang tidak jelas dalam aturan soal perkantoran tadi itu, Kang Bima. Betul, bukan saja karyawannya ya, tapi lebih kepada pemilik usahanya. Ya, pemilik usaha, perkantoran, apakah mereka masuk atau tidak. Nah, saya kira 1-2 hari ini memang harus lebih gencar lagi sosialisasi. Oke, Kang Bima tadi agak detail ya yang tadi saya tangkap dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Anda soal apakah berdagang baju, masuk dan sebagainya. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan detail itu agar masyarakat bisa tahu dan paham bahwa mereka bekerja di sektor yang mana, ini bagaimana Kang Bima? Karena tentu banyak orang yang masih bertanya-tanya mungkin sampai dengan malam hari ini. Kami lakukan sosialisasi dengan semua kanal, seperti tadi siang, saya mengundang secara langsung ya, offline ya, supaya lebih jelas begitu, ya, di tempat terbuka, para pemilik usaha, ada HRI, ada kemudian perbankan, konsultan, teman-teman HIPMI dan sebagainya, agar jelas. Nah, ini secara offline aja, secara tatap muka ini debatnya cukup panjang begitu ya, jadi memang kita harus arahkan seperti itu. Nah, di samping itu kita juga sebarkan flyer-flyer digital, informasi lewat media mengenai pembelahan ya, definisi atau kategorisasi mana esensial, non-esensial, dan kritikal. Oke, Pak Benyamin, hal yang sama apakah terjadi juga dengan Anda dan mungkin sejumlah masyarakat di Kota Tangsel? Ada yang masih kemudian bingung soal esensial dan juga yang tidak esensial. Ini seperti apa penjabarannya dari Anda, Pak? Gimana Mas, putus-putus suaranya? Ya, halo Pak Wali Kota, bisa mendengar suara saya Pak Benyamin? Ya, putus-putus Pak Reinhard, suaranya ya. Mohon maaf, baik. Bisa diulangi? Saya ulangi Pak Benyamin, apakah hal yang sama yang tadi disampaikan oleh Kang Bima Arya soal masih banyak yang bingung antara esensial dan juga non-esensial, itu juga terjadi di wilayah Anda. Nah, untuk menjelaskannya, itu seperti apa perdebatan soal itu? Ya, betul memang. Banyak perdebatan di lapangan ya, ketika kami melakukan sosialisasi, ataupun kami ketika melakukan penyekatan di lapangan, ataupun ketika kami melakukan operasi justisi di titik-titik tertentu, di tempat-tempat kuliner dan lain-lain sebagainya. Ada pertanyaan satu toko katanya, kami menjual barang-barang kelontong, tapi sisanya selebihnya barang-barang yang terkait dengan COVID. Apa aja? Ada jual masker, ada jual hand sanitizer. Berapa persen dari semua yang dijual di situ? Ya kira-kira 25%. Kalau 25% enggak, saya bilang itu bukan sektor yang diatur di ini. Berarti harus tutup. Antara seperti demikian Pak Reinhard ya. Jadi kita mencoba menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, karena dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tadi sudah sangat jelas lah, tinggal dipahami saja oleh masyarakat. Seperti demikian perdebatan kita di lapangan. Oke, tapi apakah Anda kemudian masih memastikan bahwa seluruh pos-pos penyekatan memang dijaga oleh pihak aparat sehingga tidak ada masyarakat yang bebas saja kemudian begitu keluar masuk dari Tangsel menuju ke Jakarta atau mungkin sebaliknya? Betul. Kita semua titik Tangerang Selatan yang berbatasan dengan DKI Jakarta, dengan Depok, dengan Bogor, dengan Kabupaten Tangerang juga itu kita tempatkan beberapa orang gitu ya, beberapa pasukan. Paling tidak karena begini, kami membagi satu kecamatan itu, ada 7 kecamatan, kami membentuk 7 tim. Jadi di luar penyekatan yang dilakukan oleh Polres, dibantu oleh TNI dan dari Satpol PP kami serta dari Dinas Perhubungan, kami juga membentuk 7 tim
penegakan protokol darurat ini, Pak, PPKM darurat ini. Itu bahkan dibantu oleh anggota dari Batalion Kavaleri di Kota Tangerang Selatan. Jadi mudah-mudahan ini cukup efektif untuk membuat pergerakan mobilitas orang di Tangerang Selatan ini semakin berkurang selama PPKM darurat ini. Seperti demikian. Baik, Pak Benyamin dan juga Kang Bima, kita harus break. Nanti kita akan lanjutkan soal apakah kemudian perlu ada penebalan petugas ataupun aparat di titik-titik penyekatan yang ada di wilayah Anda masing-masing, dan bagaimana kemudian penerapan PPKM darurat di wilayah Anda, terutama untuk bisa membatasi masyarakat untuk tidak keluar rumah, terutama bagi mereka yang tidak bekerja di sektor esensial. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya masih bersama dengan Wali Kota Bogor dan juga Wali Kota Tangerang Selatan. Saya akan ke Kang Bima Arya sekarang. Kang Bima, kemarin kita lihat memantau ya bagaimana PPKM darurat diberlakukan bersama dengan Forkopimda. Dari pantauan Anda, apa yang kemudian menjadi evaluasi dari Pemkot Kota Bogor, Kang Bima, selain masih banyak masyarakat yang bingung soal sektor esensial dan juga yang non-esensial? Kami lihat pengelola restoran, kafe yang besar-besar ini sudah lebih paham gitu, karena memang mungkin ya sudah ada instruksi dari atasannya, pemiliknya, pemilik grupnya begitu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah warung-warung bakso, warung Tegal, warung-warung kecil itu ya susah ya, karena mereka kan juga nggak bisa hidup dari online. Kalau restoran-restoran cepat saji itu sudah berjalan sistem online-nya begitu. Tetapi kalau yang tadi saya sebutkan, warteg, warung bakso dan sebagainya kan enggak, mereka makan di situ. Nah ini yang harus kami lakukan komunikasi dengan baik begitu sehingga mereka bisa paham. Nah hari pertama praktis kami tidak memberikan sanksi, tetapi mulai tadi ini sudah mulai diberlakukan sanksi. Itu realita di lapangan. Oke, sanksi yang diberlakukan seperti apa, Kang Bima, terutama juga bagi mereka yang melanggar di pos penyekatan? Penyekatan kami ini hanya malam. Kami kan nggak ada penyekatan lain-lain. Ada. Jadi cuman malam dari jam 21 sampai jam 24, ini di protokol jalan protokol di Bogor ini kita tutup gitu. Nah tetapi siang itu seperti biasa aja. Jadi kalaupun ada mobilitas yang tinggi ini dari Bogor Jakarta, ini karena yang saya sebutkan tadi, karena banyak milik usaha atau kantor di Jakarta yang masih buka begitu, sehingga mobilitasnya kencang. Tapi untuk masuk ke Bogor hari-hari biasa ya tidak kami sekat. Yang kami sekat hanya di atas jam 21.00 sampai jam 24. Oke, Pak Benyamin, apakah hal yang sama juga Anda rasakan dalam arti begini, masih banyak perkantoran di ibu kota yang tidak mematuhi aturan itu sehingga kemudian masyarakat yang tinggal di kota-kota penyangga juga akhirnya tidak punya pilihan harus masuk ke ibu kota? Kalau di Tangsel, kebetulan penyekatnya kami sepakati di Forkompimda ini 24 jam kurang lebih, Pak. Jadi pagi sampai pagi lagi begitu dengan petugas yang bergantian karena ada hanya jam 4 titik di Tangerang Selatan. Di soal kantor di Jakarta yang masih buka, saya berharap bahwa Pak Gubernur atau Pak Menteri terkait, misalnya Pak Menteri Tenaga Kerja yang tadi kita diskusikan dengan Pak Menko Luhut, itu bisa juga melakukan pengaturan ke unit-unit yang di bawah tanggung jawabnya atau di bawah kewenangannya. Tapi dari Tangerang Selatan, sepanjang bukan bekerja di sektor esensial, mau di Jakarta atau di luar di mana tempat lagi, itu di Bogor, di Depok dan seterusnya, ya terpaksa harus kami putar balikan gitu, Pak. Di Tangerang Selatan seperti demikian. Oke, Pak Benyamin, dari diskusi dengan Menko Marves tadi, apakah ada solusi kemudian bagaimana soal masyarakat ini yang masih tetap harus masuk, padahal mereka bukan masuk ke sektor esensial? Apa kemudian jawaban atas problematika ini? Jadi memang kami berharap karyawan itu karena berangkat, karena memang masih diharuskan kerja oleh kepala kantornya mungkin ya di sana. Oleh karena itu kami berharap ada pengaturan di tempat kerjanya, dan ini bukan wilayah Kota Tangerang Selatan. Baik melalui Pak Gubernur Anies atau melalui Pak Menteri yang terkait, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian dan
seterusnya terkait dengan kewajiban mereka. Jadi kami berharap bahwa kalau bukan sektor esensial ya memang harus tutup seperti demikian. Oke. Karena itu bukan wilayah kami, maka kami hanya mengatur mobilitas warga Tangerang Selatan yang keluar Tangerang Selatan. Seperti demikian, Mas, yang Oke. kita sekat selama ini. Ya, penyekatannya kalau besok apakah ada yang berubah, Pak Benyamin? Atau masih sama saja, atau ada dipertebal lagi untuk aparat yang berjaga-jaga? Ya, harus kita pertebal, Mas. Tebal, bahkan selama ini karena kami menyekat selama 24 jam, maka dibuat rolling begitu. Paling tidak ada 2 regu di setiap titik yang berkaitan, terdiri dari anggota Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan rekan-rekan yang lainnya. Jadi harus ada penebalan, terutama mohon maaf ya dari jajaran Polri yang memang punya otoritas untuk melakukan penilangan dan lain-lain sebagainya kalau terjadi pelanggaran di lapangan. Kami dari Satpol PP akan kami tambah tiap titik itu 10 sampai 20 anggota lagi, Pak, akan kami tugaskan. Kami tarik dari Tramtip Kecamatan dan beberapa unit-unit kerja yang lain. Itu Pak Renhat. Baik, Kang Bima ada tambahan terutama soal penebalan ya, apakah itu juga besok akan dilakukan di Pemkot Bogor untuk menyukseskan PPKM darurat ini? Karena tadi kami menerima angka yang dipaparkan oleh Pak Menko Luhut ya bahwa pengurangan mobilitasnya belum maksimal, maka kami mengevaluasi langkah-langkah kami ya. Saya bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim tadi kemungkinan besar arahnya adalah menambah waktu untuk penyekatan, ya, menambah titiknya juga, ya bahkan ada rencana juga untuk memperketat ya pengawasan arus masuk ke Kota Bogor. Jadi kalau selama ini hanya jam 21.00 ke atas, saya kira model di Tangerang Selatan bisa juga menjadi model yang baik untuk di Kota Bogor ya. Jadi kemungkinan besar memang akan dilakukan pengetatan dan penebalan. Ya, baik, Kang Bima dan juga Pak Benyamin, sedikit banyak saya bisa tangkap kemudian apa problematika yang terjadi dari yang paparan Anda berdua terkait dengan masih banyaknya warga yang berusaha untuk masuk ke penyekatan, yaitu masih banyaknya kemudian orang-orang yang masih bekerja padahal mereka bukan di sektor esensial. Dari situ kemudian apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat di kota masing-masing agar mulai besok paling tidak sudah tersampaikan informasi soal penyekatan dan juga menghimbau lagi untuk lebih baik di rumah karena keadaan sedang tidak baik-baik saja. Saya ke Kang Bima dulu. Iya, hari ini kasus positif corona mencapai titik yang sangat tinggi, kembali mencatatkan rekor di Kota Bogor yaitu 562 kasus positif. Kemudian setiap hari kami menerima laporan kenaikan jumlah pemakaman berdasarkan protokol COVID. Nah, karena itu kepada warga Bogor untuk kesekian kalinya ingin kami ingatkan bahwa hari ini kondisi darurat, lebih baik di rumah saja, tidak ada lagi waktu untuk hal-hal yang tidak penting, tidak urgent, dan kalau Anda terpapar, Anda sakit, maka sudah dipastikan akan menemukan kesulitan untuk mendapatkan kamar di rumah sakit, tempat tidur, dan lain-lain. Pemerintah kota mengupayakan berbagai langkah, tapi ujung-ujungnya mau berpulang pada diri sendiri. Sayangi nyawa Anda, sayangi keluarga Anda. Baik, Pak Benyamin, Pak Wali Kota silakan. Ya, keterisian tempat tidur di rumah sakit yang kami jadikan rujukan COVID ini sudah hampir penuh, Pak. ICU sudah 100%. Kemudian tempat tidur isolasi sudah 87%. Ini sudah lampu kuning menuju lampu merah begitu untuk tempat tidur isolasi. Kami tidak bisa kebayang lagi kalau masih pasien ini bertambah. Oleh karena itu kembali kepada kesadaran individu seperti tadi Kang Bima sampaikan, udah sampai tanggal 20 aja, Pak. Sampai tanggal 20 tahan diri untuk tidak bepergian, tahan mobilitasnya. Nggak akan sampai belangsak banget gitu, Pak, kalau kata orang Betawi mah gitu kan. Dari pilihannya sakit kena COVID. Sekarang ini banyak sekali yang belum lagi kalau bicara keterbatasan oksigen, obat-obatan, kelelahan tenaga kesehatan kami dan lain-lain sebagainya. Jadi pilihannya ada di individu-individu masyarakat. Mau sehat atau mau COVID. Persoalan mobilitas ini hanya sampai tanggal 20 aja dulu.
Kalau tanggal 20 kita lulus melewati ujian ini, ya insya Allah kehidupan akan kembali normal. Jadi saya sangat berharap bahwa yang sudah diatur di dalam Inmendagri nomor 15 tahun 2021 ini kita patuhi sekuat-kuatnya oleh semua masyarakat Tangerang Selatan. Itu harapan kami, Pak Renhat. Baik, kita lihat besok mudah-mudahan ada peningkatan kepatuhan dari masyarakat untuk tidak keluar dan bagi mereka yang keluar ataupun beraktivitas hanya mereka yang kemudian bekerja di sektor esensial. Terima kasih banyak Kang Bima Arya, Wali Kota Bogor, Pak Benyamin Dafni, Wali Kota Tangerang Selatan untuk waktunya pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Sehat selalu Bapak-Bapak Wali Kota. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Semangat, Kang. Nun.